Ada berita baru nih, dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, PGRS Paraku, PRRI Permesta. Terus gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap, matanya buram. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, ya. Silakan. Kau pulang aja sana ke Yaman. Ini jelas, menurut saya pribadi, menyinggung Anies Baswedan, ya, karena memang dia keturunan Yaman. Kenapa kok yang disita nggak cuma 10 juta, juga ada rial Yaman? Apakah rial Yaman ini untuk modal kabur ke Yaman atau bagaimana? Pak Prabowo cuma mengasih kalian jalan keluar, silakan kabur. Mau kabur ke Yaman, monggo. Kayak gitu, Udin. Ya kan? Kau suruh Pak Prabowo insaf, kau lah yang insaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang ucapan Prabowo yang beberapa hari lalu dianggap gitu ya, mengusir manusia-manusia yang suka tukang bikin gaduh di negeri ini. Agar minggat ke Yaman ya, dan nyatanya hingga kini masih dikomentari oleh banyak netizen. Mantap Pak Prabowo ya, keren, saya dukung ya. Apalagi beredar kabar bahwa saat ini katanya itu Abah Ngibul itu sudah siap-siap akan minggat ya ke Yaman, teman-teman ya. Ya, mungkin saja dia saat ini tersinggung dengan pernyataan Prabowo tersebut ya, yang jelas-jelas ditujukan kepada dirinya. Ya, intinya karena tersinggung dengan pernyataan Prabowo, Abah Ngibul putuskan kabur ke Yaman. Iya, mantap, lanjutkan, jangan pakai nunggu lama. Jangan nunggu diusir. Ya, tentu saja ini harapan kita bersama teman-teman ya. Bahkan konon Abah sudah siapkan rial uang dalam bentuk rial Yaman, teman-teman. Sebagai usaha ya, untuk membuka usaha di sana nanti. Lanjutkan, Mbah ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Guys, ada berita baru nih, dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, PGRS Paraku, PRRI Permesta. Terus gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap, matanya buram. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, ya. Silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah, kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh, iya kabur aja biar kita nggak gaduh.
Kalau yang video atas sudah sering kita tonton teman-teman ya beberapa hari ini. Tolong perhatikan video yang di bagian bawah itu. Hahaha. Wajahnya siapa itu yang cemberut ya kan, yang diusir oleh Prabowo. Kalau mau kabur, kabur aja dulu, kabur aja terserah. Mau ke Yaman kayak. Ini menarik nih ya. Di badan videonya di bagian bawahnya. Keturunan, wes, YAMAN, segera kabur aja. Hanya bikin gaduh, rusuh negara ini. Ada guys, ini ada video menarik guys. Ternyata teman-teman, banyak sekali netizen yang menduga bahwa pernyataan Prabowo tersebut itu sebetulnya menyindir Abah Nepal ya, Abah tukang ngibul. Lanjut. Hei anak-anak Abah, bangun kalian semua. Lihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Hah? Kau pulang aja sana ke Yaman. Ini jelas, menurut saya pribadi, menyinggung Anies Baswedan. Ya, karena memang dia keturunan Yaman. Bangun anak-anak Abah. Saya harus bangunkan orang-orang yang tertidur dalam mimpi indahnya itu, yang hari ini memuja-muja Pak Prabowo. Ya, tidak ada Abah kalian tidak diinginkan dalam pemerintahan hari ini. Ya, maka kalian kalau mau Abah kalian jadi presiden, kau kerja keras kalian. Apalagi orang-orang yang mengatakan mau memisahkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Omong kosong itu, ya. Kasihan anak-anak Abah. Nah kan, apa saya bilang tadi? Sepertinya apa yang disampaikan oleh Prabowo itu sedang menyindir ya kan, seorang abah gitu dari keturunan imigran Yaman. Dan ternyata dugaan saya tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Ingat loh ya, Bang Batman Power barusan ini dulu adalah anak abah yang sangat militan. Sudah jelas katanya Bang Batman Power, yang disindir oleh Prabowo adalah abah ngibul. Udah bah, pergi aja bah dari Indonesia bah ke negeri 1000 wali bah, ya kan, yang bisa menurunkan rantai emas dari langit, ya. Kemudian apalagi tuh, bisa memadamkan api neraka. Lanjut. Punten ini Maya, punten. Kenapa kok yang disita nggak cuma 10 juta, juga ada rial Yaman? Apakah rial Yaman ini untuk modal kabur ke Yaman atau bagaimana? Punten, sekali lagi bertanya ini Maya. Nah, nanti bakal banyak nih di kolom komentar. Masih percaya sama Parcok, masih percaya sama polisi. Ya paling polisi kong kali kong sama Prabowo, sama rezim Prabowo. Nah, terus bagaimana ini? Ini rial Yaman itu kok masuk di barang bukti buat apa begitu loh? Buat modal gitu, kabur ke Yaman. Mulai ketahuan kan, mulai terang kan kenapa Prabowo statement kabur ke Yaman. Nah, saya jawab Bang ya. Walaupun ya jawaban saya nggak jauh beda lah dengan dugaan Abang. Memang betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Prabowo itu bukan tanpa dasar. Ingat loh, Prabowo ini latar belakangnya militer. Banyak kok Bang militer yang kocelak-kocelak ya kan, setelah purnawirawan pada sengklek semua. Oh beda ya. Prabowo ini walaupun sudah purna bakti, purna tugas sebagai seorang tentara, nggak sengklek macam yang lain-lain itu, ya kan, si kumis, enggak. Jadi Prabowo ini mengusir para tukang gaduh ke negeri Yaman bukan tanpa dasar. Ya ini buktinya. Ada sitaan, ya kan, rial Yaman. Tahu sendiri mau dipakai apa rial Yaman di Indonesia? Pasti tujuannya adalah persiapan kabur ke Yaman untuk membangun usaha. Lanjut. Presiden tidak layak bicara seperti ini kepada rakyat. Prabowo tidak layak. Wak Udin, udah lama kau nggak nampak Wak Udin. Kupikir kau udah berambus Wak Udin.
Rupanya masih juga kau cuap-cuap di media sosial. Wak Udin ini mengomentari isi pidato dari Bapak Prabowo Subianto. Wak Udin mungkin merasa tersinggung. Padahal sebenarnya kalau Wak Udin ini mau fair, ya seharusnya dia juga mengomentari apa yang diucapkan oleh Yusuf Kala. Yusuf Kala sebagai seorang negarawan memanggil pendukung Pak Jokowi dengan sebutan termul. Ini Pak Prabowo cuman bilang kalau mau kabur, kabur aja. Mau kabur ke Yaman pun nggak apa-apa. Wak Udin langsung naik darah. Kata Wak Udin, Presiden tidak layak bicara seperti ini kepada rakyatnya. Prabowo tidak layak dalam tanda petik mengusir rakyatnya untuk kabur entah ke Yaman atau ke belahan bumi lainnya. Wak Udin, Pak Prabowo sangat layak untuk berbicara seperti ini. Bukankah kalian ya yang membenci pemerintah, yang selalu bilang Indonesia gelap, kabur aja dulu. Jadi Pak Prabowo hanya mengingatkan ya bahwasanya Indonesia ini terang benderang. Jadi kalau kalian merasa Indonesia ini gelap, kalau mau kabur ya kabur aja. Betul lah apa yang disampaikan Pak Prabowo. Kenapa pula kau bilang ya kan Presiden tidak layak bicara seperti ini? Sangat layak Wak Udin. Kalau mau kabur dipersilakan Pak Prabowo kabur saja. Mau kabur ke Yaman kek, mau kabur ke belahan bumi mana kek, gak ada urusan juga daripada menyemak di negara Republik Indonesia ini membuat kekacauan Wak Udin. Itu maksud Pak Prabowo. Terus kata Wak Udin, ya kata Wak Udin kan Pak Prabowo mengusir. Mana ada diusir Pak Prabowo? Kalian sendiri yang sudah menyatakan Indonesia gelap, kabur aja dulu ah. Pak Prabowo hanya memberikan jalan, silakan kalau mau kabur. Itu Wak Udin. Jadi kau jangan salah penafsiran. Ya. Terus kata Wak Udin, Prabowo tidak boleh anti kritik. Pak Prabowo mana anti kritik? Berapa banyak kalian mengkritik dia? Kalian itu ya bukan mengkritik kadang-kadang. Masa mau mengkudeta bilang mengkritik? Mau meminta Prabowo Subianto untuk turun menjadi presiden, apakah itu kritik? Wak Udin, kita rakyat Indonesia ini ya pintar semua, nggak bisa kalian bodoh-bodohi. Kalian itu bukan mengkritik kinerjanya Prabowo Subianto, tapi kalian itu kebanyakan rata-rata ya yang kalah di Pilpres kemarin hanya ingin menggulingkan pemerintahan Prabowo Subianto. Kata Wak Udin, Prabowo tidak boleh merasa terancam dengan kritikan yang sifatnya satir tentang Indonesia gelap. Prabowo ngapain pula merasa terancam? Udah jelas-jelas rakyat Indonesia mencintai Prabowo Subianto. 58% Udin rakyat Indonesia yang memilih Pak Prabowo. Ngapain pula Pak Prabowo merasa terancam? Udah jelas lagi Wak Udin. Ya, bahwasanya tuh pembenci Pak Prabowo selalu bilang, gulingkan Prabowo Subianto, kudeta Prabowo Subianto, turunkan Prabowo Subianto. Pak Prabowo biasa saja tidak merasa terancam karena Prabowo tahu rakyat Indonesia mencintainya, rakyat Indonesia yang akan menjaga presidennya untuk tidak bisa dikudeta. Terus kata Udin, Prabowo harus legowo bahwa kritikan dia harus menginsafi dirinya presiden. Justru karena Pak Prabowo tahulah bahwasannya dia presiden, makanya Pak Prabowo bilang, ya kalau kalian bilang Indonesia gelap, kabur aja dulu. Pak Prabowo cuma mengasih kalian jalan keluar, silakan kabur. Mau kabur ke Yaman monggo, kayak gitu Udin. Ya kan? Kau suruh Pak Prabowo insaf, kau lah yang insaf. Jangan hanya menyalahkan presiden ke Wak Udin. Ini Wak Udin ini ya kan, kalau nggak sejalan sama dia, oh santas lah dia ngasih komentar. Begitu si JK menyatakan ya orang pendukung Pak Jokowi dengan sebutan termul, bahagia kau. Pak Udin, kalau jadi orang itu mesti netral. Kalau salah disalahkan, benar dibenarkan. Tapi kau ini nggak mungkin netral juga lah. Orang kau pembenci ya kan. Kau mau negara kita ini dijadikan negara khilafah. Tapi saya Pak Udin, cita-cita kau tak kesampaian. Dulu Pak Udin ini keluar-keluar ya kan. Pancasila no, NKRI no. Tapi kalau khilafah yes. Habis itu apa lagi Pak Udin? Ya, kalau syariah yes.
Nggak bisa Udin, ya. Jadi kau nggak usah hanya mengkritik Pak Prabowo saja, ya Wak Udin. Semua yang diomongkan Bapak Prabowo Subianto itu sudah sangat layak buat para pembuat kerusuhan di negara Republik Indonesia ini yang keturunan Yaman itu, ya, kalau mau cabut dari negara Republik Indonesia ini, ya kan, disegerakan cabut dari negara Republik Indonesia ini daripada menyampah di sini membuat keonaran. Ikan cepat ikan gabus Waudin, lebih cepat lebih bagus. Indonesia ini mau aman damai, bukan senantiasa dibuat keributan. Terus kata Waudin, maka membuka mata, katanya, maka seorang presiden harus membuka mata dan telinganya lebar-lebar. Jangan dipaksa hanya orang pintar yang untuk membaca situasi hari ini. Orang pintar yang mana yang membaca situasi hari ini? Itu orang bengak, karena ditanam kebencian. Kalau orang pintar membantu Prabowo Subianto bagaimana caranya agar Pak Prabowo bisa bekerja dengan aman, damai, tentram, bukan membuat keributan. Dikit-dikit salah presiden, dikit-dikit minta Prabowo Subianto turun dari jabatannya. Emang kalian pikir kalian siapa? Ya, yang mengkritik Prabowo Subianto, yang meminta Prabowo Subianto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden, itu bukan orang pintar. Itu orang yang sudah terkena gangguan kejiwaan karena kebencian. Karena kata Udin, tetapi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan harus membuka mata dan telinganya atas kritikan publik. Udin, justru Pak Prabowo membuka matanya, membuka telinganya, karena Pak Prabowo melihat biang keributan di negara Republik Indonesia ini, ya, orang-orang yang berilmu tinggi, tapi kenapa selalu ribut meminta Prabowo Subianto untuk turun dari jabatannya, adalah orang-orang yang tidak mendapat jabatan, tidak lagi mendapatkan cuan. Kau pikir Pak Prabowo tidak tahu siapa-siapa biang keributan di negara Republik Indonesia ini? Pertama FPI, HTI, tuh keturunan-keturunan Yaman. Semenjak kalah di Pilpres, ya, keturunan Yaman itu sampai hari ini pendukungnya ribut terus. Ya Wak Udin, jadi kalau kau mau menasihati presiden, salah orang kau Wak Udin, salah tempat kau. Yang kau nasihati itu orang-orang yang ingin menggulingkan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Mungkin bisa jadi kau termasuk salah satunya, makanya ya kan, begitu JK ya meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, membilangkan bahwasanya pendukung Jokowi termul, oh bangga kalian semuanya. Tapi kalau Pak Prabowo cuman bilang, ya kan, kalian bilang Indonesia gelap, kabur aja dulu. Disuruh Pak Prabowo, kalian kalau mau kabur, kabur saja. Kalau mau kabur ke Yaman, silakan. Itu udah sakit hati kau. Semua apa yang diucapkan Prabowo Subianto adalah sangat layak Wak Udin. Jadi kalian semua, ya, orang-orang keturunan Yaman yang suka membuat keributan di negara Republik Indonesia ini, kalau nggak suka tinggal di negara Republik Indonesia ini, cepat-cepat berambus. Ya, karena negara Republik Indonesia ini ingin damai, ingin nyaman, tentram. Biarkan Presiden Prabowo Subianto bekerja dengan baik, ya kan? Kalau tidak ada keributan, Prabowo akan membawa negara Republik Indonesia ini maju ke depan. Bukan setiap hari kalian ributi. Nanti dikit-dikit, ya kan, kebijakan Prabowo salah, kalian minta dia turun. Macam kalian yang punya negara Republik Indonesia ini. Jadi udah aku bilang sama kau Udin, kau suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ya, apapun yang diucapkan Bapak Prabowo itu adalah benar. Kalau kau nggak suka, cabut saja Wak Udin. Ikan cepat ikan gabus Wak Udin, lebih cepat lebih bagus. Ya Wak Udin, nggak usah nyalakan Pak Prabowo aja kau, bercermin diri kau. Ya, tak perlu juga kau komentari pidato Pak Prabowo. Semua yang dibilang Pak Prabowo itu sudah sangat layak untuk orang yang membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Cepat-cepat kabur, cepat-cepat berambus, bikin semak. Nah, kalau kau nggak suka, cabut aja Wak Udin dari Indonesia, pergi ke negara yang kau kagum-kagumi, ya, yang katanya negara
1000 wali katanya. 1000 wali. Katanya doa wali itu dikabulin, tapi kok negaranya jadi negara paling miskin. Aduh, wali apaan tuh? Wali-wali daya. Ya, tapi yang membuat saya itu sedikit bingung teman-teman ya. Wak Udin ini keturunan imigran Yaman ataukah enggak gitu loh. Setahu saya itu keturunan imigran Yaman itu kulitnya putih, badannya tinggi, hidungnya mancung gitu. Sementara Wak Udin coba dilihat sendiri. Aduh, ngapain kau Wak Udin pakai marah-marah segala. Udahlah, urusin aja itu ya. Kasus ijazah palsu nggak usah komentarin Prabowo ya, nggak level lu ya toh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.